Dalam tasawuf, realitas tidak tunggal. Para sufi seperti Ibnu Arabi dan Al-Ghazali menjelaskan bahwa alam ini bertingkat dan setiap tingkat punya cara melihat tersendiri. Secara umum, yang pertama ada alam mulki, dunia fisik, dunia jasad, terikat ruang dan waktu, bisa dilihat mata. Yang kedua, alam malakut atau dunia batin, yaitu berhubungan dengan ruh dan makna, tidak terikat bentuk fisik, tempat, dan hakikat segala sesuatu. Alam malakut bukan dilihat dengan mata, tapi dengan hati atau kesadaran batin. Tempatnya yaitu tempat para malaikat, tempat para ruh, dan takdir yang belum terlihat. Istilah malakut ada dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Al-An'am ayat 75, Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim malakut langit dan bumi. Artinya apa? Bukan sekadar langit fisik, tapi hakikat di baliknya. Bukan sama, tapi bisa dianalogikan, seperti dimensi lain dalam fisika, atau seperti gelombang tak terlihat, gelombang radio atau sinyal. Ada, tapi tidak terlihat langsung. Alam malakut bisa disadari melalui tafakur atau perenungan, dengan zikir dan penyucian hati. Malakut bukan tempat seperti langit. Contohnya sebuah pohon di dunia atau di alam mulki, punya hakikat di malakut. Artinya bentuknya di sini, tapi maknanya di sana. Menurut Ibnu Arabi, dunia ini adalah bayangan, malakut adalah hakikatnya. Kalimat sederhananya, apa yang kita lihat hanyalah manifestasi dari sesuatu yang lebih dalam. Dalam tasawuf, malakut tidak dilihat dengan mata, tapi dengan basiroh atau mata hati. Untuk membukanya, yaitu para sufi mengajarkan seperti tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, zikir terus-menerus, dan tafakur mendalam. Semakin bersih hati seseorang, maka semakin tipis pula hijab atau penghalangnya. Menurut Imam Al-Ghazali, manusia itu terhalang melihat malakut bisa karena nafsu, ego, dan keterikatan dengan dunia. Jika hijab terbuka, maka seseorang itu bisa merasakan realitas lebih mendalam, memahami makna di balik kejadian. Dalam banyak penjelasan sufi, takdir terbentuk di malakut, lalu terwujud di mulki. Artinya, yang terjadi di dunia adalah bayangan dari keputusan di alam lebih tinggi. Bayangkan, alam mulki itu ibaratkan layar film, dan alam malakut seperti file asli di balik layar. Kita hanya melihat tampilan, bukan sumbernya. Sebagian sufi mengalami mimpi yang benar, mendapatkan ilham atau inspirasi batin, dan ketenangan yang luar biasa. Ini disebut sentuhan malakut. Alam malakut adalah dunia makna, bukan bentuk. Dunia yang kita sadari saat ini hanya bayangan dari realitas yang lebih dalam. Dalam ilmu filsafat, Plato berbicara tentang world of form atau dunia ide. Adalah realitas sejati bukan benda, tapi ide di baliknya. Sains tidak menyebut malakut, tapi ada konsep yang bisa membantu manusia, membantu memahami. Yang pertama, quantum field theory dalam fisika modern. Yang fundamental bukan benda, tapi medan energi tak terlihat. Partikel muncul dari medan tak kasat mata. Analoginya yaitu dunia fisik sama dengan hasil, malakut sama dengan medan makna atau dibaliknya. Dalam teori modern, alam semesta bisa dipahami sebagai informasi. Materi sama dengan manifestasi dari pola informasi. Dalam tasawuf, malakut tempat informasi ilahi yang tersimpan. Sains kognitif menunjukkan otak tidak melihat realitas langsung, tapi membangun model internal. Tasawuf mengatakan hati bisa melihat realitas lebih dalam, yaitu malakut. Para sufi tidak hanya membahas, tapi mengalami melalui zikir mendalam, tafakur, dan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Mereka mengatakan tabir atau hijab antara mulki dan malakut bisa tersingkap. Apa yang kita lihat hanyalah bayangan, apa yang nyata seringkali tidak terlihat. Dan malakut adalah tempat di mana realitas sejati itu berada.